Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Aulia Wijaya dengan NIM 11920600102 dari kelas 5C Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum sistem pernafasan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum fisiologi hewan dengan dosen pengampu Ibu Haja Asrianti Mas'ud SSI MPD dan asisten praktikum Teh Diva Nurwulandari. Langsung saja, check it out. Pendahuluan. Sistem pernapasan memiliki peran sangat penting memengaruhi aktivitas dan kehidupan. Pernapasan adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh serta menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar tubuh. Fungsi dari pernapasan adalah menjamin ketersediaan oksigen bagi kelangsungan metabolisme sel-sel tubuh serta mengeluarkan karbon dioksida hasil metabolisme sel. Dalam proses bernapas, udara melewati beberapa organ pernapasan, mulai dari hidung, faring, laring, yang termasuk saluran pernapasan bagian atas, kemudian trakea, bronkus, dan menuju paru-paru, termasuk bagian saluran pernapasan bagian bawah. Mekanisme pernapasan terdiri dari proses inspirasi dan ekspirasi. Dalam keadaan normal, volume udara paru-paru manusia mencapai 2500 cc. Udara ini dikenal sebagai kapasitas total udara pernapasan manusia. Walaupun demikian, kapasitas vital udara yang digunakan dalam proses bernapas mencapai 3500 cc, yang 1000 cc merupakan sisa udara yang tidak dapat digunakan, tetapi senantiasa mengisi bagian paru-paru sebagai residu atau udara sisa. Kapasitas vital adalah jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan seseorang setelah mengisi paru-paru secara maksimum. Dalam keadaan normal, kegiatan inspirasi dan ekspirasi atau menghirup dan menghembuskan udara dalam bernapas hanya mengeluarkan sekitar 500 cc volume udara pernapasan atau kapasitas tidal sama dengan plus 500 cc. Kapasitas tidal adalah jumlah udara yang keluar masuk paru-paru pada pernapasan normal. Pada keadaan luar biasa, inspirasi maupun ekspirasi dalam menggunakan sekitar 1500 cc udara pernapasan atau expiratory reserve volume sama dengan inspiratory reserve volume sama dengan 1500 cc. Dengan demikian, udara yang digunakan dalam proses pernapasan memiliki volume antara 500 cc hingga sekitar 3500 cc. Dari 500 cc udara inspirasi atau ekspirasi biasa hanya sekitar 350 cc udara yang mencapai alveolus, sedangkan sisanya mengisi saluran pernapasan. Volume udara pernapasan dapat diukur dengan suatu alat yang disebut spirometer. Besarnya volume udara pernapasan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ukuran alat pernapasan, kemampuan dan kebiasaan bernapas, serta kondisi kesehatan. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengukur kapasitas dalam paru-paru. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum sistem pernafasan ini, untuk alatnya yang pertama ada botol berukuran 1 galon atau 4 liter yang terbuat dari plastik keras dengan penutup. Di sini saya menggunakan galon yang berukuran 6 liter. Kemudian yang kedua ada cangkir ukur berukuran 250 ml. Karena saya tidak memilikinya di rumah, saya menggantinya dengan blender yang memiliki ukuran 250 ml. Selanjutnya yang ketiga ada selotip, yang keempat spidol, yang kelima baskom besar, dan yang keenam adalah selang sepanjang 60 cm. Untuk bahannya kita menggunakan air. Langkah kerjanya yang pertama, siapkan alat dan bahan. Langkah yang kedua, tempelkan isolasi pada sisi botol dari atas ke bawah. Kemudian, gunakan cangkir ukur untuk menambahkan air sebanyak 250 ml ke dalam galon. Di sini saya menggunakan blender yang saya isi dengan air 250 ml. Kemudian, masukkan air secangkir demi secangkir.
Lalu, gunakan spidol untuk membuat garis yang menunjukkan ketinggian air. Lakukan hal tersebut secara berulang, masukkan air secangkir demi secangkir sampai air yang di dalam galon menunjukkan kapasitas hingga 4 liter. Langkah ketiga, isi baskom dengan air hingga setengahnya. Langkah keempat, masukkan selang ke dalam galon. Kemudian, letakkan galon tersebut dalam keadaan terbalik di dalam baskom. Langkah kelima, ambil napas secara normal dan hembuskan melalui selang. Langkah yang keenam, gunakan skala pada galon untuk menentukan volume atau jumlah ruang yang terpakai untuk napas saat dihembuskan di dalam galon. Catat hasil akhirnya pada tabel. Langkah ke-8, kosongkan galon dan ulangi lagi percobaan tersebut menurut langkah 3-6. Pada percobaan ini, lakukan dengan lari selama 2 menit. Setelah itu, hembuskanlah napas ke dalam galon dengan melalui selang dan lihatlah hasilnya. Kemudian catat hasil akhirnya pada tabel. Nah, berikut adalah tabel hasil pengamatan. Nama Suci Auliawijaya, tinggi badan 145 cm, berat badan 44 kg, kapasitas paru-paru sebelum lari sebesar 2000 ml dan setelah lari sebesar 3000 ml. Pembahasan. Berdasarkan hasil praktikum sistem pernapasan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa dalam praktikum ini menggunakan 2 percobaan, yaitu percobaan pertama tidak melakukan kegiatan apa-apa, sedangkan percobaan kedua yaitu melakukan kegiatan berupa lari selama 2 menit. Pada hasil percobaan yang pertama, menghasilkan volume kapasitas paru-paru sebesar 2000 ml, sedangkan setelah melakukan aktivitas berupa lari selama 2 menit, kapasitas paru-parunya yaitu menjadi 3000 ml. Hal ini terjadi karena kapasitas paru-paru dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor tinggi badan dan juga berat badan. Selain itu, faktor aktivitas fisik juga mempengaruhi, karena semakin tinggi dan berat badan seseorang, maka semakin besar pula kapasitas volume paru-paru yang dihasilkan. Artinya, semakin tinggi atau berat badan fisik seseorang, maka kapasitas paru-parunya pun akan meningkat. Hal ini sesuai dengan pendapat Pinzon tahun 1999 halaman 16 yang mengatakan bahwa kapasitas vital paru-paru seseorang bervariasi menurut usia, tinggi badan, berat badan, aktivitas tubuh, dan sebagainya. Berdasarkan pada tinggi badan, seseorang dapat ditaksir besar kapasitas vitalnya. Orang yang semakin tinggi cenderung mempunyai kapasitas vital paru-paru yang lebih besar dari orang yang tinggi badannya rendah. Adapun aktivitas tubuh, menurut Nur dan Mukaromah tahun 2021 halaman 10, seseorang dengan banyak aktivitas tubuh memerlukan lebih banyak energi daripada orang yang tidak beraktivitas. Kebutuhan energi ini berkaitan dengan kebutuhan oksigen. Oleh karena itu, orang dengan aktivitas tinggi memiliki frekuensi pernapasan yang tinggi pula untuk memenuhi kebutuhan oksigennya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari modul. Nomor 1, apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Jawabannya, perbedaan jenis kelamin mempengaruhi kapasitas paru-paru dan kinerja pernapasan. Sebagian besar kapasitas paru-paru tergantung pada ukuran tubuh. Karena itu, wanita cenderung memiliki kapasitas paru-paru lebih kecil daripada pria karena ukurannya lebih kecil. Selain itu, hormon reproduksi pada wanita telah terbukti menurunkan fungsi paru. Wanita memiliki area difusi yang lebih kecil daripada pria dengan ukuran paru-paru yang sama yang dapat menyebabkan kinerja pernapasan dan fungsi paru-paru yang buruk. Terkait dengan aktivitas,
diyakini bahwa wanita harus bekerja lebih keras dan mempertahankan tingkat pernapasan. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kapasitas paru-paru manusia. Jawabannya, faktor-faktor yang memengaruhi kapasitas paru-paru manusia antara lain: yang pertama, faktor umur. Semakin tua usia seseorang, maka semakin besar kemungkinan terjadi penurunan fungsi paru. Yang kedua, faktor jenis kelamin. Kapasitas paru pada pria lebih besar dibanding pada wanita. Yang ketiga, faktor kondisi kesehatan, riwayat penyakit, dan pekerjaan. Kekuatan otot-otot pernapasan dapat berkurang akibat sakit. Riwayat pekerjaan yang menghadapi debu akan mengakibatkan pneumokoniosis atau penyakit pernapasan lainnya. Yang keempat, kebiasaan merokok. Merokok lebih merendahkan kapasitas vital paru dibanding beberapa bahaya kesehatan akibat kerja. Yang kelima, ada kesehatan olahraga. Kapasitas vital pada seseorang atletis lebih besar daripada orang yang tidak pernah olahraga. Yang keenam, ada status gizi. Kekurangan makanan yang terus-menerus akan menyebabkan susunan fisiologi terganggu. Nomor 3, berapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung? Jelaskan. Jawabannya, volume residu merupakan jumlah udara yang masih tertinggal di dalam paru meskipun telah menghembuskan napas secara maksimal. Pada orang dewasa, besarnya volume residu rata-rata 1200 cc. Nomor 4, apakah yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplementer, volume udara komplementer, dan kapasitas vital udara pernapasan? Jawabannya, udara pernapasan atau udara tidal yaitu udara yang masuk atau keluar paru-paru sebagai akibat pernapasan biasa. Volume udara pernapasan sebesar 500 cc. Udara suplementer atau udara cadangan ekspirasi yaitu udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah ekspirasi normal. Volume udara suplementer sebesar 1500 cc. Udara komplementer atau udara cadangan inspirasi yaitu udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah inspirasi normal. Volume udara komplementer sebesar 1500 cc. Dan kapasitas vital atau KV yaitu volume udara maksimum yang dapat dihisap atau dikeluarkan paru-paru. Volumenya merupakan hasil penjumlahan udara tidal, udara suplementer, dan udara komplementer. Volume kapasitas vital sebesar kurang lebih 4500 cc. Kesimpulan, berdasarkan praktikum sistem pernapasan yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pernapasan adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh serta menghembuskan udara mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar tubuh. Pada praktikum sistem pernapasan ini menggunakan 2 percobaan, yaitu percobaan pertama tidak melakukan kegiatan apa-apa, menghasilkan volume kapasitas paru-paru sebesar 2000 ml. Sedangkan percobaan kedua yaitu melakukan kegiatan berupa lari selama 2 menit, menghasilkan kapasitas paru-parunya meningkat menjadi 3000 ml. Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia antara lain umur, jenis kelamin, kondisi kesehatan, riwayat penyakit dan pekerjaan, kebiasaan merokok, kebiasaan olahraga, dan status gizi. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan pada praktikum sistem pernapasan ini. Sekian yang saya sampaikan, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.